Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Kita akan beribadah pagi hari ini untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biar pagi hari ini apapun kondisi dan keadaan kita, sekalipun mungkin kita bisa beribadah di rumah, tapi saya percaya ini tidak akan pernah mengurangi semangat kita, keantusiasan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Tuhan.
menyembah, hormat, pujian dan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Kalau pagi hari kami boleh ada Tuhan, itu karena anugerah dan kasih-Mu semata-mata dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi hari kami mau memberikan yang terbaik di hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan puji-pujian dan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, untuk kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah bangkit, bahkan Engkau sudah naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari dalam tangan-Mu. Biar setiap kami Tuhan yang ada di dalam hadirat-Mu, yang beribadah kepada-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kuasa hadirat-Mu di tengah kami. Ketika kami memuji menyembah-Mu, kami merasakan kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Dia peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Amin. Oh, ku menang atas segala kuasa kegelapan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, bangkit Tuhan. Engkau hidup. Haleluya, naik ke surga. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini Allah kita yang menang. Dia yang terus membebaskan hidup kita. Haleluya. Biar kita terus mau bersukacita dan bersorak-sorai pagi hari ini. Karena Dia sungguh baik, Dia amat baik, dan Dia terlebih baik dalam hidup kita. Haleluya.
Dia mati bagiku, Dia mati bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut telah dikalahkan, maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah keluargaku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kenangan. Tuhan itu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia baik dalam hidup kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kenangan. Dia sungguh baik, Dia
biar anggur yang baru Roh Kudus tercurah dalam setiap hidup kita, bagaikan anggur yang baru yang terus melimpah dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini dengan kuasa yang sama ketika Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, itu akan terjadi pada umat-umat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kita masih di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan seluruh hidup kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan.
firman-Mu, berkata Kau besertaku. Maha kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu, berkata Kau besertaku. Amin. Haleluya. Maha kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau berkuatan dan melindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar kami hari ini pujian ini boleh mengantarkan kepada setiap kita untuk meyakini bahwa hanya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup terus memberikan kita kekuatan, yang sanggup memberikan kita pengharapan dalam hidup ini, di tengah badai hidup, di tengah kondisi keadaan yang tidak pernah menentu dalam hidup kita. Satu hal kita percaya, ketika firman itu selalu ada dalam hidup kita, ketika Dia terus bersuara dan berbicara atas kita melalui firman-Nya, maka kekuatan demi kekuatan itu akan terus kita raih dalam hidup kita. Firman-Mu, berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya kami butuhkan kekuatan roh dan jiwa kami dalam hidup kami hari-hari ini, Bapa. Tuhan selalu Selalu menantikan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya di setiap langkah kami percaya kepada-Mu, Tuhan. firman-Mu, berkata Kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. kami selalu percaya kepada-Mu, Tuhan. Di setiap langkah kami. Oh, haleluya. Sayang-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau berkuatan
kedua pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya ketika kami memberi waktu kami bagimu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau melalui pujian, penyembahan, bahkan melalui firman-Mu, ada kekuatan yang baru Engkau beri bagi kami, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kami, meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan secara daging Tuhan, tetapi kami percaya kalau Engkau berhadirat atas hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang mengambil alih penuh atas hidup kami, apapun kondisi itu Tuhan tidak akan menghalangi sukacita kami untuk kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu juga yang akan beritakan melalui hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, untuk kami tetap kuat berdiri di dalam menghadapi setiap badai persoalan hidup yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat kediaman kami masing-masing Tuhan, dan ketika Engkau berhadirat, sukacita, kemenangan, sorak-sorai akan tercapai di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga benar-benar firman-Mu tergenapi atas hidup kami. Di dalam kitab Mazmur bahwa suara sorak-sorai kemenangan akan terdengar dari kemah-kemah orang benar, dari kediaman-kediaman orang percaya, karena kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau dan yang selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dengan kenaikan Engkau ke surga, memberikan kebebasan bagi kami, kemenangan bagi kami Tuhan, bahkan Engkau akan membuat kami sebagai umat-umat pilihan-Mu lebih dari pemenang bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu, janji-Mu akan digenapi dalam setiap pribadi-pribadi kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya tahun 2020 adalah tahun penggenapan janji-janji-Mu atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menjangkau kami semua Tuhan, sehingga kami memiliki kesatuan hati, dan kami juga menerima berkat yang sama yang daripada Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau luar biasa, kami pun akan Engkau jadikan orang-orang yang luar biasa, yang dapat menaklukkan badai, yang dapat menaklukkan setiap persoalan hidup kami, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan apapun itu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami menemui jawaban yang pasti Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pagi hari ini, pengurapan yang khusus Engkau beri Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu untuk disampaikan kepada kami umat-umat-Mu boleh tersampaikan, dan firman itu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depannya. Terima kasih Bapa, terpuji Allah kami yang luar biasa, umat-umat-Mu juga Tuhan yang mendengar firman-Mu, jadikan tanah hati kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk diisi oleh benih ilahi-Mu Tuhan, benih yang tidak dapat diambil oleh apapun Tuhan, karena benih yang berkuasa akan tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mencari pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita melakukan lagi suatu kegiatan ibadah, yaitu memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kali ini kita tetap masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kalau tahun-tahun yang lalu kita biasa mengadakan kebaktian atau ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita berkunjung ke luar kota, ke jemaat-jemaat yang mengundang ataupun yang kita hubungi, dan mereka menerima kehadiran kita. Satu sukacita yang besar dirasakan di dalam pertemuan ibadah peringatan kenaikan Yesus itu pada tahun-tahun yang lampau. Tetapi kali ini
kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini. Seperti satu nyanyian yang saya ingat dalam mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyian itu berkata seperti berikut. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Kalimat terakhir daripada nyanyian ini berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Hanya firman Tuhan yang memberi jaminan yang pasti bagi kita di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang kita alami di hari-hari ini. Nah, dalam rangka peringatan kenaikan Yesus ke surga, saya memilih pembacaan Alkitab pada pagi hari ini melalui Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Demikian bunyinya. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita dari Injil Lukas ini. Yang saya renungkan di sini adalah kalimat yang berkata, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kalimat selanjutnya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus waktu dia mau naik ke surga, Alkitab menulis dengan jelas, ia mengangkat tangannya dan memberkati pada para muridnya. Puji Tuhan. Kalau saya merenungkan ayat ini, maka saya mempelajari catatan dari Alkitab penuntun mengenai kata ia memberkati mereka. Berkat Allah atas kehidupan para pengikutnya perlu sekali. Saya ulangi, kalau Tuhan mengangkat tangan yang memberkati mereka, itu menunjukkan bahwa berkat Allah atas kehidupan para pengikutnya perlu sekali. Kata berkat dalam bahasa Yunani disebut eulogia, yang artinya pertama, suatu berkat ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ya, satu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Puji Tuhan. Itu bisa kita temukan satu ayat peneguhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ada satu ayat dalam kitab Ulangan
pasal yang ke-28 pada ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Puji Tuhan. Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati umatnya dengan tujuan kalau orang Israel diberkati supaya mereka menjadi berkat bagi yang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati orang lain. Yang kedua, waktu Tuhan mengangkat tangannya memberkati muridnya, itu berarti bahwa kehadiran Allah bersama dengan kita. Tuhan mengangkat tangannya memberkati, itu menunjukkan bahwa Dia tetap mencurahkan berkatnya bagi kita semua. Dan yang ketiga, memberi pengertian. Tuhan mengangkat tangannya memberkati mereka, itu berarti pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Nah, ini yang kita butuhkan di hari-hari ini. Tuhan mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya, itu berarti Dia memberi kekuatan, Dia memberi kuasa, Dia memberi pertolongan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Ada 2 ayat yang bisa saya bacakan untuk menopang bagian ini, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16. Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3:16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Haleluya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan. Kita perlu dikuatkan Tuhan hari-hari ini. Satu ayat lagi dari Kolose pasal 1 ayat 11 berbunyi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Puji Tuhan, ini jaminan buat kehidupan kita semua. Waktu Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya sebelum Dia berpisah, berkat yang Dia tinggalkan adalah memberi kekuatan kepada mereka, memberi kuasa dan memberi pertolongan yang terus menyertai kehidupan para murid sampai dengan di generasi kita hari-hari ini. Puji Tuhan, itulah berkat yang kita peroleh, yang kita terima. Waktu Tuhan naik ke surga, Dia angkat tangannya dan memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita membaca lagi satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga pada ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 3 di ayat yang ke-26. Bagian ini merupakan uraian selanjutnya dari yang tadi, pekerjaan Allah di dalam kita dan melalui kita menghasilkan kebaikan. Jadi Tuhan memberkati kita, mengangkat tangannya memberkati kita, itu adalah menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan yang bisa kita salurkan kepada semua orang
seperti Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Tuhan memberkati kita, menuntun kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan yang benar, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan kita berjalan dalam kebenaran menuju kepada kekekalan yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Haleluya. Kita maju pada bagian yang kedua dalam perenungan memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Yang kedua kita bisa baca dari Kisah Rasul pasal 1 pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya ulangi penekanan di dalam pembacaan ini, yaitu di ayat yang ke-11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, dari pembacaan ini Bapak Ibu membawa kita kepada suatu perenungan yang betul-betul kita harus cermati, kita harus renungkan sungguh-sungguh bahwa ia naik ke surga, tetapi dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, seperti yang kita baca dari Kisah Rasul itu tadi. Nah, satu hal yang kita perlu tahu, dan itu memberi kepastian di dalam kehidupan kita, ada tulisan di dalam Injil Yohanes pasal 14, dan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri untuk murid-muridnya pada waktu itu, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-3 berkata begini, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri untuk para muridnya. Dia berkata pada mereka, "Aku pergi, aku naik ke surga dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat semua anak-anaknya, umat-umatnya. Nah, satu hal yang jadi perenungan kita, Yesus bilang, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatnya, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi ini satu kebanggaan buat kita semua, satu hal yang perlu kita selalu ingat untuk menguatkan iman kita.
Ada satu nyanyian lama yang saya ingat kalimatnya berkata begini, kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku akan datang kembali kalau sudah selesai apa yang saya siapkan di sana. Nah, yang akan menjadi perenungan kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini, Dia sudah naik. Dia sedang menyediakan tempat buat kita dan Dia akan datang kembali. Kalau Dia berkata Dia akan datang kembali seperti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya tadi, maka yang sangat dibutuhkan oleh kita anak-anak Tuhan di hari-hari ini adalah kesiapan umatnya, kesiapan kita semua menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Puji Tuhan, kita harus siap sedia. Kita sudah berada di tahun 2020. Kita melihat berbagai macam kejadian hari-hari ini yang memperlihatkan kepada kita bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu satu demi satu mulai digenapi. Apa yang dinubuatkan dalam Alkitab mulai terjadi dan terus terjadi, menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar kita harus bersiap-siap untuk menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang perumpamaan 5 anak dara yang pintar atau yang bijak dan 5 anak dara yang bodoh. Nah, di dalam Injil ini ditulis dalam Injil Matius 25 bahwa di dalam persiapan menyongsong mempelai laki-laki datang, 10 anak dara mempersiapkan pelitanya, mempersiapkan minyak dalam buli-buli untuk menyongsong kedatangan mempelai. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas, dari 10 anak dara ini 5 bijak dan 5 bodoh. 5 yang bijak dikatakan pelitanya menyala dan mereka punya persediaan minyak. Kalau minyak dalam pelita itu mulai berkurang minyaknya, bisa ditambah sehingga tetap terus menyala. Tetapi 5 anak dara yang bodoh tidak punya persiapan apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca Matius 25 ayat 6 berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam. Waktu tengah malam itu menunjukkan keadaan yang gelap, ya. Ada suara, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan itu kita melihat mereka yang bijaksana, yang mempunyai persiapan minyak, itulah Alkitab menulis mereka yang bisa menyongsong mempelai itu dan mereka masuk di dalam kesukaan atau di dalam perjamuan kawin dan mereka tentu bersukacita. Nah, jadi pada bagian ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seperti kita baca tadi, Kisah Rasul bilang, dia pergi dan dia akan kembali. Nah, sekarang ini kita berada pada masa-masa penantian. Dan waktu menunjukkan bahwa hari-hari ini seolah-olah kita sudah berada pada satu keadaan yang benar-benar masa-masa kegelapan. Dengan terjadinya
berbagai-bagai macam kondisi yang menyebabkan kita menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Untuk itu, bagian yang berikut yang harus kita siapkan adalah kita bisa membaca dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10 dan 11 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua adalah kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari-hari ini ada banyak hal yang bisa melemahkan orang-orang percaya, melemahkan iman kita, melemahkan fisik kita dengan adanya sakit penyakit yang mewabah hari-hari ini. Banyak orang yang terpapar menunjukkan bahwa kondisi mereka sedang lemah. Tetapi kita diingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita akan terus berusaha mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita, supaya kita mampu bertahan, kemudian melakukan perlawanan kepada iblis, menghancurkan tipu dayanya, dan kita beroleh kemenangan. Haleluya. Yang berikutnya kita akan membaca satu ayat lagi pada bagian yang ketiga, yaitu di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua pada ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 di ayat yang ke-10 berkata begini, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya mereka dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang saya tekankan di dalam ayat 10 ini kalimat yang pertama, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Memang kita tidak bisa menghindar daripada penderitaan-penderitaan yang terjadi hari-hari ini. Contohnya saja, akibat daripada mewabahnya virus corona ini menyebabkan banyak orang yang dirumahkan, tidak boleh bekerja, diberi bantuan, walaupun mungkin secara manusia itu tidak mencukupi, tetapi yang jelas kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa pakai. Belajarlah bersyukur. Yang jelas dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kita harus berbeda dengan orang yang memiliki iman dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang tidak, ya. Untuk itu dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Jangan takut terhadap penderitaan. Alkitab ingatkan kita harus berusaha tetap setia sampai kapanpun. Sampai kapanpun aku mau tetap setia kepada Tuhan. Itu harus menjadi tekad dalam kehidupan kita, mengingat bahwa Dia yang berjanji itu setia, mengingat bahwa Dia yang naik ke surga itu pergi sediakan tempat buat kita, dan Dia akan kembali.
Jangan sampai nanti waktu dia kembali, dia tidak jumpai kita. Tetap dalam iman, ya. Maka dari itu Tuhan Yesus juga berkata, aku khawatir. Nah, kalau aku datang nanti aku tidak jumpa iman di atas muka bumi. Kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita betul-betul berpaut kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kita akan benar-benar sampai pada langkah terakhir kita boleh memperoleh mahkota yang disediakan oleh Tuhan buat kita. Sebagai ayat penutup dari firman Tuhan ini, kita akan baca dari Wahyu pasal yang ketiga pada ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat 11 berbunyi demikian. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Haleluya. Di Injil Yohanes tadi kita baca, aku pergi, Yesus bilang, menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah selesai menyediakan tempat itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Berarti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita berpisah dengan Dia. Dia tidak mau kita kehilangan apa yang Dia janjikan. Maka dari itu dikatakan dalam pembacaan yang terakhir ini, supaya kita ingat, aku datang segera. Pegang apa yang ada padamu, pegang firman Tuhan yang kita baca setiap hari, pegang janjinya bahwa Dia akan datang dan Dia membawa mahkota kemuliaan bagi kita semua yang setia menantikan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi renungkan secara singkat. Tuhan Yesus tadi berkata di dalam Injil Lukas bahwa Dia naik ke surga. Dia angkat tangan, Dia memberkati murid-muridnya, memberkati jemaatnya. Itu memberi pengertian buat kita bahwa Tuhan tetap memberkati umatnya yang hidup di generasi ini. Dan berkat yang Dia sediakan bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi berkat-berkat rohani menyertainya yang sangat-sangat kita perlukan, yaitu kekuatan dan kuasanya dan pertolongannya yang akan menyebabkan kita bisa setia sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Roh Kudus memeteraikan di dalam hidup kami, biar firman ini menjadi bagian kami, hidup di dalam firman dan melangkah di dalam firman, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap pribadi kami yang hadir saat ini, berkat Allah turun atas kehidupan kami, pribadi kami, rumah tangga kami sekalian, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kami tahu dengan pasti diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami minta perlindungan Tuhan, kami minta pembelaan Tuhan, supaya bangsa ini tetap diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Allah tercurah atas kehidupan kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.